Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mary Meliana pada pembahasan 3.1 mengenai konsep ilmu ekonomi. Materi yang terakhir adalah kita akan mengetahui berbagai jenis ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian harus mampu menyebutkan beberapa bagian dari ilmu ekonomi yang ada. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi syariah. Berikut penjelasannya. Kita kali ini akan membahas submateri terakhir di bab 1 konsep ilmu ekonomi, yaitu mengenai pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menjelaskan pembagian ilmu ekonomi secara agregatif atau keseluruhan. Siswa mampu mendeskripsikan ilmu ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya langka dengan atau tanpa uang dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya guna mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Menurut Profesor T.A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa mendatang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Mengapa kita perlu belajar ilmu ekonomi? Dengan mempelajari ilmu ekonomi, dapat memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan setiap kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, ataupun distribusi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita mampu memahami kebutuhan masyarakat terkait daya belinya, terkait seleranya, dan kemampuan secara finansialnya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita mampu memahami masalah-masalah internasional atau global, perekonomian antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, dapat bermanfaat dalam membangun masyarakat dengan demokrasi perekonomian yang stabil. Pembagian ilmu ekonomi secara umum terdiri atas 1. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Ekonomi teori. Ekonomi teori adalah ekonomi yang menjelaskan mengenai pengertian, sebab akibat, serta cara kerja suatu sistem ekonomi. Ekonomi terapan adalah analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Ekonomi deskriptif ditemukan pada peristiwa ekonomi yang faktual. Ekonomi teori ditemukan pada ekonomi makro dan mikro. Ekonomi terapan dapat ditemukan pada 8 cabang ekonomi matematika, politik ekonomi, ekonomi perusahaan, ekonomi industri, ekonomi moneter, ekonomi internasional, ekonomi keuangan, dan ekonomi syariah. Pembagian ilmu ekonomi lain berdasarkan kegiatan ekonomi terdiri atas 3. 1. Kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang. 2. Kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan suatu barang atau jasa. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Ekonomi deskriptif atau ekonomi peristiwa dapat dicantumkan melalui kurva atau grafik sebagai contoh. Jumlah dan tingkat pengangguran terbuka pada Maret 2014 sampai Agustus 2018 dinyatakan dengan grafik diagram batang dan grafik angka sebagai berikut. Kenaikan dan atau penurunan APBN dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui keterangan atau deskriptif dari kurva angka atau grafik sebagai berikut. Ilmu ekonomi berikutnya adalah ilmu ekonomi teori, diantaranya ilmu ekonomi mikro atau cakupan sempit. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai permasalahan ekonomi dengan ruang lingkup yang sempit. hanya memfokuskan pada kegiatan produsen atau konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kegiatan jual beli
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara produsen dan konsumen, antara permintaan dan penawaran. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi suatu perusahaan serta menerangkan pula laba atau rugi suatu perusahaan merupakan variabel-variabel yang terdapat dalam ekonomi mikro dengan cakupan yang sempit. Ekonomi makro berbanding terbalik dengan ekonomi mikro. Ekonomi makro cakupannya luas, artinya ilmu ekonomi yang mempelajari permasalahan ekonomi secara keseluruhan atau agregatif. Contohnya masalah inflasi, pengangguran, kemiskinan, atau utang luar negeri, hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya, tingkat bunga, tabungan masyarakat, APBN, dan sebagainya. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pada ilmu ekonomi berdasarkan kegiatannya terdiri atas produksi, menghasilkan suatu barang, biasanya di perusahaan, konsumsi, kegiatan yang ada sehari-hari dalam jual beli masyarakat, dan distribusi, penyaluran barang melalui darat, laut, maupun udara. Berikutnya adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari cabang ilmu ekonomi terapan. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam atau prinsip-prinsip Islami dan didasarkan dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Al-Baqarah ayat 275 jelas menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga sistem ekonomi syariah ini adalah landasan dari sistem ekonomi yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ekonomi syariah adalah 1. Konsumsi hanya dibatasi pada tingkat kebutuhan dan harus memiliki faedah yang jelas. 2. Alat pemuas kebutuhan manusia harus seimbang dengan tingkat kualitasnya. 3. Pengaturan distribusi dan sirkulasi barang jasa harus menerapkan nilai-nilai moral keagamaan. 4. Pemerataan pendapatan harus disalurkan melalui zakat. 5. Memberantas kemiskinan yang absolut. 6. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan umat. Berikutnya adalah prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah terdiri atas tauhid, al-amwal, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil atau keadilan, akhlak, etika, ulil amri, di mana pemimpin atau pemerintahan boleh campur tangan dalam perekonomian. Berjamaah atau kerjasama, maslahah dan falah, menolak akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja atau bersifat kapitalis. Menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan hanya untuk kepentingan khalayak banyak. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi nisab atau batas, serta pelarangan keras atas riba. Karakteristik atau ciri khas dari ekonomi syariah adalah ekonomi terkait dengan akidah, syariah atau hukum Islam, dan moral, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, kebebasan individu harus dijamin dalam aturan Islam, negara diberi wewenang untuk ikut campur dalam perekonomian syariah, adanya petunjuk investasi yang jelas, adanya zakat, dan larangan keras untuk riba. Perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia yang kita temukan saat ini, misalnya dalam segi perbankan ada CIMB Syariah, Danamon Syariah, Bank BDP DDIY, Bank DKI Syariah, Permata Syariah, Sinarma Syariah, OCBC Syariah. Landasan hukum jelas terdapat dalam perbankan. Demikian penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat. Terus jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam ekonomi. Audio Jungle.